Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi yang cerah ini diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah SWT, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari sifat tercela. Materi apa saja yang kita bahas di dalam sifat tercela atau menghindari sifat-sifat tercela ini? Yang pertama kita akan membahas tentang hubbud dunya. Yang kedua kita akan membahas tentang hasad. Yang ketiga kita akan membahas tentang ujub. Yang keempat kita akan membahas tentang sombong. Yang kelima kita akan membahas tentang riya. Akan mempelajari tentang dalil, kemudian pengertian ataupun makna, penyebab-penyebab dari sifat-sifat tercela tersebut, dan bagaimana cara kita menghindari dari sifat-sifat tercela. Dalil nakli yang berkaitan dengan hubbud dunya dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Hubbud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan, merupakan sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Penyebab hubbud dunya yang pertama adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas darinya. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Sementara dampak negatif daripada hubbud dunya yaitu ketika seseorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, maka itu alamat dia telah terjebak dalam hubbud dunya. Padahal di dalam prinsip akidah, dunia ini bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka mereka yang hubbud dunya akan memperoleh dampak negatif sebagai berikut. 1. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. 2. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. 3. Sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit. Antara lain, tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain sebagainya.
Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangannya di dunia. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Ibarat orang Jawa mengatakan, urip ning donya iku mung mampir ngombe. Di Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan di dalam hatinya. Karena itu, kehidupan kita di dunia ini hanya sebagai perantara menuju kehidupan yang kekal, yaitu berada di akhirat kelak. Cara yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian atau zikrul maut. Karena dengan cara ini kita menyadari apa yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa ke alam kubur. Cara yang ketiga yaitu senantiasa menanamkan qanaah, merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan akhlak mahmudah. Menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Cara yang keempat untuk menghindari hubud dunia yaitu mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Nah, demikian materi tentang hubud dunia. Materi yang kedua yaitu tentang hasad. Hasad merupakan bagian dari akhlak tercela, materi kelas 10. Di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang dalil, kemudian pengertian, terus yang ketiga yaitu dampak negatif, terus yang keempat bagaimana cara menghindari sifat hasad. Dalil nakli tentang hasad, Quran surat Ali Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Quran surat Ali Imran ayat 120. Pengertian hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku hasad merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab hasad yaitu ada dua. Sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad yang pertama adalah rasa bermusuhan dan kebencian kepada seseorang. Sebab yang kedua adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Dampak dari perilaku hasad yang pertama adalah menghanguskan amal kebaikan.
Hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulu naro hatab." Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Semua amal baik membutuhkan perjuangan keras. Sangat disayangkan bila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap, tidak terbekas. Dampak yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak mendapat kesempurnaan iman. Cara menghindari perilaku hasad yang pertama adalah memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasehati. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang terakhir atau 9, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Ya, demikianlah materi tentang hubbud dunya dan hasad. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi ujub, sombong, dan riya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.